Halo, perkenalkan nama saya Udin. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 di bab 1 yang temanya adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, untuk mempelajari itu semua, untuk mewujudkan dinamika dalam kehidupan sehari-hari, dalam perkembangan zamannya di berbagai bidang kehidupan, itu nanti sobat akan saya terangkan. Yang kedua, tentang di sini Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, itu merupakan fungsi atau kedudukan Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi di sini dijelaskan adalah penerapan Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman di berbagai bidang kehidupan. Di dalam bidang kehidupan itu ada bermacam-macam bidang, salah satunya adalah bidang politik. Nah, bidang politik di sini salah satu contoh penerapan Pancasila adalah satu, melaksanakan demokrasi. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Pemahamannya di sini menghargai hak asasi manusia adalah setiap warga negara berhak untuk mencoblos pada saat kegiatan pemilihan umum apabila usianya sudah mencapai 17 tahun atau mungkin sudah memiliki KTP. Kemudian yang nomor 3 adalah terciptanya sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Jadi aturan-aturan itu dibuat guna atau menjadikan sarana untuk penunjang mewujudkan sistem hukum nasional yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi di sini dijelaskan perkembangan disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Maksudnya di sini adalah koperasi. Makanya di sini dijelaskan ada asas kekeluargaan. Yang selanjutnya ada cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara guna untuk kesejahteraan rakyat. Pemahamannya di sini adalah segala kekayaan alam yang ada di Indonesia ini semuanya diatur oleh negara, tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Yang nomor 3 adalah di bidang sosial budaya. Maksud dari bidang sosial budaya adalah bagaimana cara kita untuk melestarikan adat budaya yang berbeda-beda di setiap daerah yang ada di Indonesia. Mari kita coba mempelajari budaya. Apa sih dari kata budaya? Budaya berasal kebudayaan. Nah, kebudayaan di sini memiliki kata dasar budaya. Nah, budaya di sini terdiri dari 3 kata. Yang pertama, 1 ada cipta, yang kedua ada rasa, yang ketiga ada cipta, rasa, dan karsa. Nah, pengertiannya apa di sini? Mari kita pelajari secara bersama-sama biar kita tidak bingung tentang pemahaman budaya. Cipta adalah ide, gagasan, ide atau gagasan atau pola pikir atau pemikiran. Selanjutnya, kalau rasa adalah tingkah laku atau sikap. Kemudian kalau karsa adalah manfaat atau kegunaan. Jadi kebudayaan adalah hasil ide pola pikir oleh manusia yang diwujudkan melalui tingkah laku sehingga menghasilkan manfaat atau kegunaan. Itulah yang namanya kebudayaan. Selanjutnya di sini yang nomor 4 adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Maksudnya di bidang pertahanan dan keamanan di sini adalah bagaimana cara kita sebagai warga negara ikut serta untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Jadi tidak hanya polisi dan tentara saja, tetapi kita sebagai warga negara yang baik, ayo kita sama-sama bekerja sama untuk menjaga kedaulatan negara. Kemudian di sini dijelaskan di dalam judulnya ada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang poin B di sini merupakan fungsi atau kedudukan Pancasila. Yang pertama 1, Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih maksud dari Pancasila sebagai dasar negara? Maksudnya adalah nilai Pancasila merupakan nilai pokok. Pancasila merupakan nilai dasar guna untuk mengatur pemerintahan
dalam proses penyelenggaraan negara. Baik, saya ulangi lagi, Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai nilai pokok atau Pancasila sebagai nilai dasar guna untuk proses penyelenggaraan negara. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya di sini adalah segala bentuk peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus urut dan harus sesuai dengan Pancasila atau tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Saya ulangi lagi, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun yang dibuat oleh pemerintah daerah, keduanya tersebut tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau harus sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman serta arah pengetahuan untuk menghadapi berbagai masalah ideologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Saya ulangi lagi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup dan wawasan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan berbagai masalah ideologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pertahanan, serta keamanan. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Maksudnya adalah Pancasila itu ada, memiliki jiwa serta kepribadian dari bangsa Indonesia asli, bukan berasal dari bangsa lain. Saya ulangi lagi, yang nomor 4, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa adalah Pancasila di sini merupakan nilai atau mungkin pemahaman jiwa serta kepribadian bangsa Indonesia asli, bukan berasal dari bangsa lain. Kemudian yang nomor 5 adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Maksudnya adalah Pancasila di sini merupakan hasil musyawarah para pendiri bangsa. Saya ulangi lagi, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa adalah Pancasila itu lahir hasil dari musyawarah para pendiri bangsa. Yang terakhir, nomor 6 di sini, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah Pancasila itu dapat mengikuti perkembangan zaman. Saya ulangi lagi, Pancasila dapat mengikuti perkembangan zaman, ya, tanpa merubah nilai dasar, ya. Kemudian tadi di poin 6 dijelaskan di sini ada nilai dasar. Nah, sekarang yang poin C adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Maksudnya adalah 1. Nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang bersumber dari realita bangsa Indonesia. Saya ulangi lagi, nilai dasar adalah nilai yang bersumber dari realita bangsa Indonesia. Ya. Jadi, contohnya adalah contoh dari nilai dasar adalah 1, ada ketuhanan. Yang kedua ada kemanusiaan. Yang ketiga ada persatuan. Yang keempat ada kerakyatan. Yang kelima ada keadilan. Baru yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar. Penjabaran dari nilai dasar ini tersebut, contohnya 1, ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang, yang keempat di sini ada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, selanjutnya ada PP atau peraturan pemerintah, di bawahnya ada peraturan presiden, di bawahnya lagi ada Perda. Perda di sini dibagi menjadi 2. Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah atau Perda provinsi tadi yang di awal, yang kedua adalah Perda kabupaten atau kota, ya. Selanjutnya di sini yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi lagi, nilai praksis adalah nilai yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya 1, gotong royong. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, ada saling menghargai, tenggang rasa.
ya. Jadi saling menjaga satu dengan yang lain ya. Jadi di sini nilai praktis adalah nilai yang timbul dalam kehidupan sehari-hari guna untuk tujuan bagaimana kita hidup bisa rukun. Karena di dalam Pancasila itu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimana berbeda-beda tetap satu. Ya, terima kasih penjelasan. Terima kasih. Mungkin saya rasa cukup penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.